Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dajaya. Salam satu data buat semua operator seluruh Nusantara. Terkait LTMPT, yaitu lembaga yang mengurus tentang ujian masuk perguruan tinggi, banyak keluhan dari teman-teman operator bagaimana cara mengentry siswa dalam jurusan, mengentri data nilai dan sebagainya. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya. Yang pertama, kita masuk ke websitenya LTMPT, yaitu ltmpt.ac.id. Nah, setelah kita menuju ke laman LTMPT, nah, di sini ada beberapa menu sebelah kiri. Kita klik, kita pilih portal LTMPT. Nah, setelah ke menu ini, kalau sekolah kita sudah terdaftar pada portal LTMPT-nya atau sudah memiliki akun, ada tinggal kita memasukkan email dan passwordnya. Apabila sekolah kita belum terdaftar, maka kita bisa memilih menu daftar di sini supaya sekolah kita memiliki akun untuk login di LTMPT. Nah, sekarang karena sekolah saya sudah memiliki akun, sekarang tinggal masukkan password yang terdaftar dan emailnya. Sekarang klik masuk. Setelah itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan verifikasi data sekolah atau siswa. Nah, di sini kita periksa data sekolah, ya. Apakah data ini sudah betul atau tidak? Kalau sudah betul, nanti tinggal diperbaharui dulu. Di sini ada tombol perbarui data sekolah dan jurusan. Yang link ini akan langsung nyambung ke Pusdatin Kemdikbud. Setelah itu, kalau udah merasa pas, kita klik tombol selanjutnya. Nah, di sini juga kita untuk melakukan verifikasi dan validasi data siswa. Ini di sini ada jumlah data siswa, berapa jumlah siswa keseluruhan dalam kelas 12, berapa siswa yang belum registrasi dan berapa yang terdaftar tapi belum diverifikasi, dan juga siswa yang terdaftar dan sudah terverifikasi. Nah, sini semua siswa kelas 12 sudah muncul di sini dengan status aktif. Nah, sini saya contohkan ada satu orang di sini statusnya aktif dan akunnya sudah terverifikasi. Nah, seperti itu. Nah, jika datanya masih belum fix, belum sama, belum sinkron sama Depodik, tinggal kita klik tombol perbaharui data siswa. Setelah semua kita lakukan, kita kembali ke sebelumnya, ya. Nah, kalau di menu validasi dan verifikasi data sudah selesai kita lakukan, kita menuju ke portal awal halaman untuk kita mengisi data pada PDSS. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa menu. Sebelah kiri ada menu profil, ada siswa, ada kurikulum, dan finalisasi. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah berurutan sesuai dengan menu ini. Langkah pertama adalah profil. Di sini profil sekolah, ada data sekolah, alamat, segala macam, ya. Jika memang ingin diperbaharui sesuai dengan data terakhir, sinkron dengan data yang di Pusdatin, tinggal kita klik tombol perbaharui data. Ini warna sebenarnya biru, tapi oleh karena sekolah saya sudah melakukan finalisasi pada data profil sekolah ini, maka
tombol ini akan otomatis disable. Nah, kalau data ini sudah diverifikasi, diperbarui, pindah ke menu berikut yaitu jurusan. Nah, di sini kita menentukan kelas sesuai dengan kurikulum yang kita pakai. Contoh di jurusan Teknik Komputer Informatika, ada kuota. Kuota itu berapa siswa yang bisa mengikuti, yang mendaftar pada pada LTMPT. Nah, di sini ada centang-centangnya. Karena sekolah saya menggunakan kelas reguler dan 3 tahun, maka saya memilih ini. Kalau sekolah Bapak Ibu, teman-teman menggunakan akselerasi 4 semester, bisa mengklik memilih checklist yang ini. Nah, ini kenapa tidak bisa dipilih, karena saya sudah melakukan finalisasi pada jurusan ini. Setelah itu, setelah semua ini dilakukan, diisi sesuai dengan data yang real, kita lakukan finalisasi di sini. Untuk finalisasi, karena yang pertama kali tadi kita perbarui data, yaitu data sekolah, maka yang harus kita finalisasi adalah data sekolah dulu, ya, yang di profil sekolah. Tinggal kita centang dan klik tombol finalisasi. Nah, contoh ini data yang belum dilakukan finalisasi, artinya masih bisa kita centang dan tombolnya masih hijau, berarti masih bisa dilakukan perbaharuan data. Nah, setelah finalisasi data sekolah, kita menuju ke data siswa. Nah, perlu diketahui bahwa di sini ada keterangan, ya. Apabila data tersebut sudah kita finalisasi dan ternyata ada data yang keliru, maka data tersebut tidak bisa diperbaharui lagi, atau data tersebut akan menjadi tanggung jawab dari kepala sekolahnya. Data sudah tidak bisa diperbaharui lagi. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan finalisasi, kita usahakan data sekolah kita benar-benar betul, benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Setelah kita lakukan finalisasi pada data profil sekolah, selanjutnya adalah melakukan sinkronisasi data pada menu siswa. Kita pilih. Nah, di sini daftar siswa eligible, ya. Artinya siswa yang nanti akan masuk pada kuota untuk mengikuti LTMPT. Nah, di sini yang pertama yang kita lakukan adalah memilih jurusan. Kita pilih jurusan sesuai yang ada di sekolah kita. Nah, di sini kota yang kita dapatkan dari Pusdatin, ya, dari LTMPT, yaitu di sini ada 9, maksimal 9 kota yang kita dapatkan. Nah, karena di sini saya menggunakan ada 4 siswa, jadi 4 sudah saya isi. Jadi kalau nanti perlu diketahui, ya, kalau nanti ada siswa yang kita masukkan melebihi dari kota, otomatis siswa yang terpilih adalah siswa yang ranking pertama sampai ranking terakhir dari kota. Contoh, di sini kota saya, di sekolah saya ada 9, jadi ranking pertama, ranking 1 sampai ranking 9 itu akan lolos untuk mengikuti tahap berikutnya. Sedangkan ranking ke-10 ke bawah otomatis akan di-delete pada sistem. Jadi untuk perrankingan perlu diperhatikan dengan baik, ya. Nah, sekarang bagaimana cara memasukkan siswa itu ke sini? Caranya adalah pertama kita mengentry nomor NISN siswa 10 digit, ya, kita masukkan. Ini contoh. Nah, setelah kita mengentry nomor NISN-nya, kita tunggu beberapa detik atau klik aja di luar, otomatis akan muncul nama siswa tersebut di sini, ya. Nah, ini karena namanya salah, ya. Karena saya sembarang mengentry nomor, otomatis muncul keterangan seperti itu tadi, ya.
ya. Siswa, tidak ada siswa yang disebut ya. Nah, ya kalau memang teman-teman sudah mengerti dengan betul, maka muncul namanya di sini. Setelah muncul nama siswa tersebut, di sini ada tombol simpan yang warnanya biru ya. Tinggal diklik, otomatis siswa tersebut akan masuk kepada urutan ranking pada kota yang telah ditentukan ya. Nah, ya, pada saat kita mengentry siswa ini belum muncul ya, menu-menu reguler ini belum muncul atau pengisian nilai belum muncul. Ini akan muncul nanti setelah kita melakukan finalisasi data siswa dan mengimpor data. Itu baru menu-menu ini akan muncul ya. Nah, setelah satu jurusan sudah kita entry, kita lanjutkan ke jurusan berikutnya. Langkahnya pun sama ya. Baik. Nah, setelah kita melakukan melakukan pendaftaran siswa yang eligible, langkah yang berikutnya adalah import data ya. Kenapa import data? Kenapa enggak nilai siswa? Nah, untuk mengentry nilai siswa, syaratnya adalah sudah melakukan pengisian pada data kurikulum. Bisa kita contohkan. Saya klik. Nah, di sini ada keterangan, Anda belum diperbolehkan melihat halaman ini apabila Anda belum melakukan finalisasi data kurikulum. Ya. Artinya nilai siswa ini belum kita entry, belum bisa kita entry sebelum kita melakukan finalisasi data kurikulum. Ya. Nah, sebelum kita ke sana, kita lanjut dulu ke menu berikutnya, ya, import data. Nah, pada import data di sini tinggal kita memilih jurusan, unduh template-nya. Nah, template-nya ini dalam bentuk Excel ya. Kita coba. Baik, major. Ya, kita coba buka. Nah, pada template ini yang kita entry hanya pada nomor NSN-nya aja. Ya, jadi semua siswa dalam satu jurusan tersebut kita masukkan nomor NSN-nya, tetapi dengan catatan bahwa urutan NSN ini akan menentukan urutan peringkat pada yang pertama, pada penentuan kuota, ya. Jadi ingat tadi urutan NSN sesuaikan dengan urutan peringkat pada data yang ini, ya. Nah, setelah kita isi, kita simpan, ya. Setelah kita simpan, kita lakukan upload file yang sudah kita isi tadi. Caranya choose file, pilih data yang tadi, ya. Ini major template, tinggal kita open, ya. Karena saya sudah melakukan, jadi saya tidak perlu. Nah, setelah itu, setelah kita mengimport siswa ke jurusan, lakukan import nilai siswa per semester. Nah, untuk melakukan pengisian nilai ini, syaratnya juga adalah harus melakukan pengisian data di kurikulum. Karena kenapa? Karena ketika kita melakukan unduh template atau memilih semester, memilih tingkat, ini ketika kita melakukan download, otomatis filenya akan tidak bisa di-download karena memang belum ada data semester berapa, tingkat berapa, jenis studinya reguler atau gimana. Jadi langkahnya nanti adalah melakukan ini ya, kurikulum. Ya. Ini kenapa saya bisa, ya? Karena memang saya sudah melakukan pengisian data di kurikulum. Nah, kalau pengisian data belum dilakukan di kurikulum, maka kita tidak bisa mengunduh template untuk import nilai siswa. Nah, untuk data siswa
sampai di sini. Ya, setelah itu apabila sudah selesai, kita bisa melakukan finalisasi pada data siswa. Tinggal kita centang dan finalisasi. Nah, finalisasi ya, ini ada keterangan sama seperti keterangan berikutnya. Nah, finalisasi data siswa ini kecuali yang dikunci, yang tidak dikunci adalah kecuali pada data siswa, ya, pada nilai. Jadi setelah melakukan finalisasi, otomatis siswa perjurusan pada menu ini akan terkunci, ya, tombol simpannya terkunci. Nah, kecuali pada nilai siswa dan import data, ya. Jadi untuk melanjutkan ke menu kurikulum, kita lakukan finalisasi. Nah, sekarang lanjut ke kurikulum. Pada menu ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah pemilihan jurusan, terus studinya sesuai dengan dipilih tadi pada profil, pilih. Nah, lakukan penambahan data, ya, karena di sini saya sudah melakukan, jadi tidak perlu saya cobain pada jurusan yang belum. Ya, contoh di sini. Pada jurusan agribisnis tanaman, di sini saya belum melakukan pemilihan terhadap kurikulum. Jadi caranya adalah pada tingkat 10 semester 1 ini kan belum ada. Jadi tinggal kita lakukan klik tombol pilih kurikulum. Nah, kita pilih kurikulum yang digunakan di sekolah. Contoh 2013 jam, pakai menggunakan jam dan skala nilainya adalah 100 tambah. Ya. Setelah itu kita mengisi KKM dan jam. Apakah mata pelajaran ini digunakan atau tidak, ya. Contoh kita praktikkan pada mata pelajaran fisika. Ini digunakan di sekolah kita, KKM-nya berapa? 60, berapa jam? 3 jam, seperti itu. Biologi apakah diajarkan pada jurusan tadi, jurusan agribisnis tanaman pada tingkat 10 semester 1? Kalau memang ada, kita centang, masukkan KKM-nya dan berapa jamnya. Nah, begitu juga jikalau ada mata pelajaran yang tidak diadakan pada jurusan tersebut, pada kelas tersebut di semester yang bersangkutan, maka kita tidak perlu memberikan centang di sini, ya. Nah, setelah selesai kita memasukkan semua data, tinggal kita klik simpan. Nah, di sini berhasil menyimpan data mata pelajaran, ya. Sekarang kita kembali ke kurikulum. Nah, otomatis di sini pada agribisnis tanaman sudah muncul detail kurikulum, ya, sudah ada data kurikulum pada semester 1 yang menggunakan standar kurikulum 2013 berbasis jam dan skala nilainya adalah 100. Langkah selanjutnya sama pada semester 2 dan pada tingkat atau kelas 11, semester 1, semester 2, begitu juga pada tingkat 12 atau kelas 12 pada semester ganjil dan semester genap. Langkahnya sama, ya. Nah, setelah semua ini kita lakukan di kurikulum, baru kita bisa mengisi data siswa, import data siswa, import nilai siswa. Baru kita pilih ini, ya, pilih jurusan sama seperti tadi, ya, unduh, baru nanti diedit datanya. Terus setelah itu di-upload lagi di source filenya. Setelah itu
Nanti kalau udah ada keterangan berhasil, berarti kita sudah berhasil melakukan upload terhadap data tersebut ya. Nah, setelah itu kita lakukan, kita melakukan finalisasi ya tadi ya. Melakukan finalisasi dulu di kurikulum, baru kita bisa mengentry ini. Setelah itu, nah ini belum bisa kita melakukan enter nilai yang di sini. Kenapa? Karena pada sekolah saya belum melakukan finalisasi ya. Jadi kita finalisasi dulu data kurikulum ya, baru bisa mengentry nilai siswa di sini. Setelah nilai siswa kita entry ya, baru kita melakukan finalisasi pada nilai siswa ya. Jadi langkahnya detailnya seperti itu teman-teman operator seluruh Nusantara. Baik, itu saja tutorial singkat dari saya bagaimana cara melakukan finalisasi data, melakukan pengantrian data pada LTMPT atau PDSS ya. Semangat terus teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like, dan share sebanyak-banyaknya. Bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Baik, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa semangat teman-teman, perjuangan satu data, salam kompak, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.